Pak Trianto bukan cuma taat, tapi juga dia sangat-sangat rendah hati. Begitu rendah hatinya ketika dia sudah berbicara, tidak akan bisa pastor-pastor yang lain untuk masuk lagi. Dia saja yang mengambil mimbar itu. Baik, Pastor Anto pasti akan mendampingi terus dengan setia karena saya tahu dia orang yang sangat tekun, ya. Kalau sudah dapat tugas pasti dia akan laksanakan dengan baik. Meskipun tugas yang dia jalankan ini bukan dari provinsial tapi dari saya. Secara konstitusi dia berhak untuk tidak ikut, tidak mau. Maksudnya enggak, lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Tapi karena pada dasarnya dia itulah ya, pada dasarnya dia punya potensi untuk menjadi uskup. Dengan kerendahan hatinya maka so, jangan lupa ya kalau jadi uskup ya, dengan dua penjahat ini. Baik, seperti kata Pater Fidelis, zaman sekarang kita tidak jauh dengan adanya gadget, komunikasi, itu kita bisa yang jauh didekatkan, kan begitu semboyannya ya. Jadi kita tidak sesungguhnya terpisah. Memang ada perjumpaan, selalu ada perpisahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Apalagi kalau itu menyangkut kami. Kita akan selalu pindah, akan selalu moving dari satu tempat ke tempat dan kita tidak tahu. Keputusan untuk saya pindah pun juga adalah mendadak. Dalam artian semua karya Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan saya untuk ayo tulis, volunteer, sukarela ke sana. Ada orang diperlukan di sana. Saya sendiri juga itulah Roh Kudus yang saya nggak tahu apa yang dialami orang-orang yang tergerak oleh Roh Kudus kemudian buat keputusan mereka bergalau apa enggak, menyesal apa enggak. Ya, tapi saya merasakan itu ada rasa kenapa gua tulis, kenapa gua daftar ya. Pada akhirnya begitu. Tapi di tengah-tengah ya karena memang itu hanya ya, mungkin saya udah saya cerita ya kepada beberapa kali ya. Jadi ada permintaan, sudah berkali-kali diminta untuk dari Indonesia, STB, ada nggak yang bersedia pergi ke Malaysia, ya. Dan sudah berkali-kali, kita tidak pernah ada yang mau. Terus terang kalau memang cuma sodorin begitu aja, ya orang nggak ada yang mau kecuali ditunjuk. Kita kan sebenarnya biarawan nih harusnya taat ya, ditunjuk harus pasti mau. Cuman kan pimpinan nggak pernah ada yang mau menunjuk, kecuali saya tunjuk Pastor Anto. Nah, harusnya sih nggak boleh nunjuk lah, biar seseorang itu bersukarela sendiri. Tapi ketika saya tunjuk Pastor Anto, lu gantiin gue ya, dampingin kelompok doa ini pada Pio. Iyalah, gue dari kemarin-marin gue tunggu-tunggu itu. Lu melulu kapan guanya, dia bilang begitu ya. Jadi saya memberikan tugas juga tidak merasa sebagai pimpinan, merasa sebagai teman. Oh ya udah kita berbagi tugas. Sampai dia tidak bisa, saking terharunya, saking gembiranya, tidak ada kata untuk bisa diungkapkan lagi. Baik, balik lagi. Ya karena pimpinan tidak menunjuk siapapun juga dan sudah minta berkali-kali. WhatsApp yang pertama itu tidak ada yang tanggapi. Seminggu kemudian muncul lagi tuh WhatsApp. Ya pagi-pagi habis mandi segala macam, HP baru selesai dicas, saya cabut, saya periksa WhatsApp. Kok minta lagi? Maksudnya permintaan itu muncul lagi 1 minggu sesudah yang terakhir itu. Jadi saya langsung berpikir, kok sampai begitu gitu loh, sampai berarti kan mengharapkan sekali ya. Maka saya otomatis saya WhatsApp, saya jawab saat itu juga meskipun ada pemikiran selama beberapa menit sih. Pastor kalau emang nggak ada orang ya saya siap kalau memang mau perlu dan cuman pertimbangkan usia saya. Biasanya kan orang pergi ke tempat baru, mulai karya baru itu kan maunya yang muda, yang semangat, yang bisa, wah pokoknya energetik gitu ya. Saya udah umur gitu loh.
Saya cuman WhatsApp begitu langsung disamber lah. Udah diterima. Saya kaget sendiri kan kita. Satu kalimat begitu langsung saya kaget sendiri kan. Kok udah langsung dalam 2 hari udah langsung nama saya muncul. Yang akan pergi ke Malaysia, Andre Delimarta. Ada pastor yang iseng, dia posting lagi di medsos. Semua orang tahu di paroki. Dia aja tahu hari berikutnya ya. Jadi itu. Kemudian saya sempat berpikir, kenapa saya mau ke sana? Padahal selama ini ya Romo Fidel, kita ini terus terang ya, saya beberapa teman, meskipun pastor-pastor, kita itu nggak suka benar-benar Malaysia. Itu bukan nggak suka orangnya ya, dia kan musuh bebuyutan, khususnya dalam olahraga. Bola, bulu tangkis tuh kalau dengan negara yang lain oke lah, kita kalah juga nggak apa-apa. Tapi dengan Malaysia tuh kayaknya kita gigih banget gitu loh. Geram gitu loh ya. Makanya kan itulah alasan kenapa mungkin ketika diminta jarang mau yang menjawab. Mungkin karena enggan. Itu pertama. Terus yang kedua, yaitu saya jadi kepikiran, nggak kepikiran sama sekali untuk pergi. Tapi memang terus terang dari awal ketika saya masuk menjadi seorang biarawan, tamat SMA, hidup bersama dengan para misionaris, saya ingin menjadi misionaris dulu. Tapi keinginan itu selalu dipendam. Maksudnya udah diungkapkan tapi ditolak melulu, nggak diterima. Nggak bisa, lu bertugas di sini, di Indonesia aja, di Jakarta, perlu di sini, Salesian, apa segala macam. Akhirnya ya lama-kelamaan saya pendamlah, itu tidak muncul lagi, tidak ada lagi keinginan ataupun itu muncul. Jadi mungkin ini sesuatu yang memang dari dalam tiba-tiba saja muncul dan itu mengejutkan saya. Saya sendiri terkejut loh, jangankan orang lain, saya sendiri terkejut. Saya sendiri terkejut. Nah itulah, jalan terus begitu ya. Jadi cepat memang ya. Tapi saya sudah berpikir kalau tentang masalah pisah mah udah pasti. Ketika Ine bersama dengan Ibu Evodia minta saya waktu kita mulai ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu. Tahun lalu ya, 1 tahun kan, baru 1 tahun waktu pandemi. Perlu pastor yang bisa mendampingi, mereka sudah mulai beberapa kali pertemuan. Ya kebetulan saya memang mengenal Pater Fidelis, Padre Pio. Saya pernah juga sempat membentuk kelompok doa Padre Pio meskipun tidak berjalan kemudian. Tapi tetap kecintaan itu ada sampai sekarang pun. Di dompet saya, nggak bawa dompet saya, di kamar itu ada gambar foto Padre Pio dengan relikinya. Saya bawa-bawa terus ya. Jadi ketika diminta ya saya oke, saya siap. Tapi saya dalam hati saya bilang, tapi nggak bisa terus-terus begini, pastilah ya, nggak mungkin saya terus. Cuma saya nggak tahu kapan akan kita harus ganti orang, karena seperti tadi saya katakan pasti kita dipindah-pindahin, nggak mungkin kita di satu tempat saja. Tapi terjadilah saat ini. Sekali lagi, iya, jadi saya tidak sekarang meskipun saya secara resmi baru bisa meninggalkan tugas sebagai pastor kepala di sini bulan Mei. Tapi kemungkinan besar setelah HUT paroki Januari, akhir Januari, Februari, memang saya tidak akan tampak lagi di sini, nggak akan di sini ya. Mungkin akan muncul kadang-kadang saja karena ada tugas lain, persiapan untuk pergi ke sana. Tapi seperti tadi Pak Romo Fidelis bilang, kita kan semua pertemuan online segala macam ya. Yang offline mungkin sulit, tapi online kalau memang saya bisa masuk, ada waktu bisa masuk boleh juga ya. Diminta untuk memberikan pembekalan boleh juga ya. Tergantung ini Pastor Antonya. Kalau Pastor Anto bilang, "Pats, lu dong sekarang ini ya." Oke, saya siap ya. Tapi saya yakin dia nggak akan pernah minta saya. So terima kasih untuk kenang-kenangannya. Lebih daripada ini pasti kenangan kita bersama lebih stay ya, lebih lama, tinggal lebih lama. Dan yang terakhir, saya melihat bahwa kelompok doa kita ini
dari awal kecil ya, terus berkembang begitu pesatnya dan banyak. Maka pesan saya satu, saya yakin ya, kalau kita mulai dengan baik, berjalan dengan baik, pasti akan sampai juga, maksudnya akan selalu punya hasil yang baik juga ya. Dimulai dengan baik, dengan benar ya. Kita tidak menyalahkan aturan apapun juga, kita tetap dengan semangat kita, dengan ketulusan hati kita, dan bersama dengan Tuhan, itu pasti akan melihat. Kata Tuhan kan ketika murid-muridnya bilang, itu ada orang-orang memakai namamu untuk bernubuat, untuk menyembuhkan. Tuhan bilang apa? Nggak apa-apa. Yang penting mereka itu apa sih katanya? Yang tidak melawan kita ya, kalau memang itu dari roh Tuhan pasti tidak akan hilang ya, tidak akan mati. Jadi percayalah, selama ada niat baik itu, selama ada ketulusan, kelompok ini pasti akan bisa membawa berkat untuk orang-orang yang membutuhkannya ya. Itu jadi ada pertumbuhan, ada perkembangan. Sejauh mana karya Tuhan itu hadir dalam pelayanan ini, kita nggak tahu. Tapi tetap sekali lagi meneladani Padre Pio, rendah hati, ya, tekun, taat, ya, itu selalu melihat dia, sehingga itulah kita juga akhirnya bisa sungguh-sungguh menghidupi satu kehidupan yang bisa kita bilang, Tuhan, saya sudah jalani kehidupan ini pada akhirnya ya, sesuai dengan apa yang mungkin Kau kehendaki. Itu saja. So, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita dan selamat siang. Hanya lagu apa ya? Lagu itu Dennis, lagu, kita cari liriknya dulu. Engkaulah Tuhan, na 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 na. Apa tuh? Oke, Dennis. Bukan. Judulnya apa itu? Judulnya apa itu, Dennis? Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganmu. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat